Selamat malam. Oke. Tunggu ya guys. Aku mau makan. Oke. Hai. Halo kakak. Nah, gitu juga boleh kak. Halo kak Kai. Suaraku kedengaran nggak ya kak? Iya, masuk rumah bentar. Oke. Udah kak, kedengeran. Oke, aku nunggu kak Kai siap dulu dah. Udah. Lagi dari mana kak? Enggak, dari luar aja. Kirain lagi habis jalan-jalan gitu. Oke. Enggak. Apa kabar kak Kai? Baik kak, ini ya kak Panggil aja siapa? Bubi. Bubi. Sebelumnya maaf ya kak, aku off cam. Santai aja, nggak off cam. nggak masalah. Yang penting suaranya kedengeran lah. Kedengeran. Kak Bubi Ya, salam aku kenal juga salam kenal kak Kai. Aduh, jadi grogi. Gak apa-apa. Ini nanti juga akan ada yang ikut gabung juga, insya Allah nanti ya. Tunggu ini baru di WhatsApp belum balas. Oke. Kak Kay. Sebelumnya selamat ya Kak untuk novel keduanya yang terbit tahun ini, finally. Yang baru pre-order ya, suddenly. Oke. Aku mau tanya nih Kak, itu kan dari cerita AU ya kalau nggak salah ya, Alternate Universe ya. Iya. Karena aku udah lama ini nggak main Twitter, boleh nggak? Mungkin ada beberapa orang di sini followers yang ikutan gabung di live Instagram kita kali ini belum tahu nih cerita Kak Kay yang suddenly ini terinspirasi dari mana? Misalnya kan biasanya kalau tahu aku AU itu kan inspirasinya dari bias-bias K-pop gitu ya. Aku pengen tahu nih untuk yang
suddenly ini kakak terinspirasi dari mana gitu, kok tiba-tiba langsung jeder nulis suddenly gitu. Kayak yang Kak Bubi. siapa lupa aku, maaf Kak Bibu. Nggak apa-apa, panggil Bibu juga nggak apa-apa. Lucu dong Kak Bubi. Kayak yang Kak Bubi bilang sih, aku biasanya terinspirasi dari idol K-pop. Iya, aku terinspirasi dari idol K-pop. Dari itu Jung Jae Hyun, NCT 127. Tahu nggak Kak? Tahu, namanya cuman wajahnya yang aku lupa. Habisnya hampir mirip semua. Oke, jadi terinspirasinya dari Jung Jae Hyun. Kenapa bisa tiba-tiba terinspirasi nih? Ada ide gitu buat nulis tentang si Jae Hyun ini. Inspirasinya sendiri sih nggak dari Jae Hyun sih, Kak. Kalau untuk alur cerita ya, kalau alur ceritanya tuh sama kayak judul novelnya tuh, Suddenly itu kayak tiba-tiba aja, bukan dari Jae Hyun. Cuman kayaknya dari ceritaku nih visualisasinya yang aku srek nih Jae Hyun deh gitu. Akhirnya pakai Jae Hyun gitu. Jadi emang tiba-tiba gitu ya. Jadi judulnya juga tiba-tiba. Oke. Yeah. Kalau boleh diceritain nih Kak, dari novel pertama dulu deh, yang kemarin tahun 2022 ya, Maret ya kalau nggak salah ya. April ya. April. Expectation. Itu juga aku juga kan Kak, itu inspirasinya juga Jaehyun juga. Iya. Inspirasinya juga dari idol K-pop, tapi bukan Jaehyun, adiknya Jaehyun, si Jaemin. NCT Aduh, ya Dream. ampun, yang mana lagi nih? Bentar. Ada ini. Atau kita mau membahas NCT aja nih, Kak? Aku langsung. Ini NCT, entar dulu nih. Aku nggak apa. Aku apanya yang kayak BTS. NCT soalnya wajahnya tuh. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya wajahnya tuh hampir mirip gitu loh. Enggak loh, aku ya, menurut aku tuh wajahnya tuh hampir mirip. Jadi kalau temanku yang ngefans sama NCT tuh cuma bilang, ini yang namanya ini. Oke, dikasih tahu sekali gitu. Oke, yang ini terus besoknya lagi cerita gitu. Itu yang mana sih? Aku jadi ini, aduh pusing aku langsung ngapalin wajah. Karena menurut aku tuh hampir mirip. Gitu sih. Ya sih, kalau kurang itu kayak nggak ngestan tuh mungkin mirip. Mohon maaf ya buat pencinta NCT. Aku beneran nggak apa-apa. Cinta damai. Oke, jadi memang kakak ngefans sama NCT kah? Jadi semuanya lebih biasanya langsung ke NCT semua kah? Iya, betul. Ngefans sama yang mana nih kak? Si Jaehyun, Jaemin, siapa lagi sih? Doyoung ya, ada ya? Doyoung ya? Ada Doyoung, ada namanya Jaehyun. Oke, kakak ngefansnya sama? Aku ngefansnya sama semua, tapi biasanya si Makli. Nggak tahu juga nih Makli. Nggak tahu. Yang lagi itu ya Tuhan tolong. Kayaknya habis ini aku harus searching ke City. Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi untuk expectation tadi kakak terinspirasinya lebih ke tokohnya, ambil karakternya si Jaemin. Oke, kemudian ada Jaehyun. Nah, aku boleh dikasih cerita dong kak, expectation dulu deh. Expectation itu ceritanya tentang apa nih? Siapa tahu ada yang belum punya bukunya, belum pernah baca ceritanya di Twitter kakak, boleh diceritakan atuh. Oh ya, expectation ya. Bentar, aku ambil bukunya. Aku juga lupa deh. Expectation. Oh ya. Expectation itu ceritanya tentang perjodohan.
Jadi kayak perjodohan yang dijodohkan orang tua gitu Kak. Bisa dibilang bisnis, tapi di balik perjodohan bisnis itu juga ada timbal baliknya antara kedua pasangan ini. Awalnya mereka itu nggak mau kan dijodohin, tapi karena mereka sama-sama dapat impact yang mereka mau, akhirnya mereka mau. Tapi mereka berdua ini masih sama-sama punya pacar gitu. Jadi walaupun udah nikah itu masih punya pacar gitu loh Kak. Terus lama-lama akhirnya mereka saling suka nih kayak gitu. Terus ya udah gitu deh. Kalau mau tahu lebih lanjut beli buku. Betul, yang mau tahu ceritanya lebih lanjut beli buku tuh. Kalau untuk expectation sendiri karena ini perjodohan ya, itu proses nulis ceritanya itu di Twitter itu berapa lama Kak? Kalau expectation sendiri itu aku mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei kan ya mulainya. Mei. Selesainya tuh kapan ya? Kayaknya lebih dari 2 bulan sih Kak kalau expectation. Berarti selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu Kakak nulis cerita expectation lah. Itu ada kesulitan nggak Kak sewaktu nulis expectation itu? Aku mau ingat-ingat dulu. Aku kayaknya nggak terlalu ada kesulitan sih untuk alurnya ya Kak ya. Tapi untuk kesulitanku itu lebih ke membagi waktu itu antara bisa update nggak ya kayak gitu. Jadi lebih ke waktu aja sih Kak. Terus itu berarti terus tiba-tiba ini dipinang sama penerbit mana Kak? Untuk expectation sendiri dipinangnya sama ID Akad. Oke. Oh, ID Akad. Oke. Itu setelah Kakak selesai nulis langsung dipinangkah atau ada jeda berapa lama gitu? Kakak, di sini azan boleh berhenti sebentar? Nanti aku kasih tahu kalau udah selesai ya. Tunggu ya guys. Baru azan. Oke. Hai.
Udah, Hai. Kak. Maaf, Kak. Oke. Dikit. Oke, dari kakak selesai nulis ceritanya Expectation itu, si Jamin itu, sampai dipinang sama penerbit Akad, itu berapa lama, Kak? Untuk cerita Expectation itu, karakter cerita aku namanya Jevan. Pinang sama akadnya itu dipinangnya waktu belum selesai aunya. Jadi aku masih ada waktu buat nyelesain au, habis itu baru naskah. Itu agak lama kayaknya, Kak. Soalnya aku belum nyelesain aunya sendiri sih. Udah langsung dapat tawaran ya. Alhamdulillah sekali. Ya Allah. Ya. Karya perdana. Berarti yang Suddenly itu cerita kedua ya, Kak ya? Iya. Suddenly cerita kedua yang kakak tulis di Twitter kah? Atau ada belum Suddenly ada lagi? Kalau untuk yang terbit jadi buku baru 2 sih, Kak. Yang kedua Suddenly. Kalau untuk tulisan yang lain masih di platform Twitter. Ada beberapa sih, Kak. Jadi kalau untuk yang belum tahu nih guys, yang barusan bergabung, jadi Kak Kai ini nulis cerita di Twitter, dia Alternate Universe AU, udah ada 2 buku. Yang pertama Expectation, dan yang kedua Suddenly. Suddenly ini baru aja pre-order dan hari ini terakhir ya. Dan aku lupa tanggal. Iya, hari ini terakhir, Kak, dari tanggal 26. Aku ingatnya terakhirnya tanggal 31. Sumpah ini agak-agak error ini, kayaknya error tanggal ini. Dari kemarin salah mulu. Pada ikutan pre-order Suddenly, boleh langsung dipesan di Bubi juga bisa. Ada di Tokopedia. Insya Allah nanti free bubble wrap deh. Biasanya Bubi tambahin souvenir cantik. Harus beli di Bubi, soalnya kalau beli di Bubi beli 1 gratis 1 bukunya ya, kayak langsung masuk lah, Kak. Oke. Terus aku mau, karena ini lagi pre-order Suddenly, aku pengen tahu dong, Kak, Suddenly ini secara garis besar aja deh. Dari proses tulisnya, terus kemudian tiba-tiba, karena judulnya Suddenly, tiba-tiba dipinang sama Naratama, terus itu prosesnya gimana, terus ceritanya tentang apa, boleh diceritakan? Oh ya. Jadi Suddenly ini ya kayak judulnya, tiba-tiba aku dapat alur sama idenya tuh benar-benar tiba-tiba. Kalau untuk pembuatan aunya sendiri di Twitter, itu tuh aku cuman memakan waktu 1 bulan dari mulai sampai di end. 1 bulan 30 harian, paling nggak update 3 harian. Jadi 27 hari deh. Itu. AU ini tuh terbit 2021, Kak. Jadi udah 2 tahun yang lalu. Sama-sama Januari 2021 tapi. Berarti Iya, jadi gitu. Berarti jadi Kak, duluan Suddenly dulu dong daripada Expectation. Iya. Ya, benar. Jadi ini AU lama daripada Expectation. Oke. Jadi terus ada kesulitan Kak waktu nulis Suddenly, tiba-tiba aku jadi pengen nyanyi. Tiba-tiba cinta. Ada kesulitan nggak? Kesulitan sih ada sih, Kak. Soalnya aku benar-benar kayak enjoy banget nulis naskahnya Suddenly. Oke. Kemudian waktu dipinang sama Naratama juga nggak ada kesulitan sama sekali waktu dari AU ke buku
itu berarti kayak nerjemahin cerita AU-nya ke buku itu ada kesulitan nggak, Kak? Mungkin karena ini udah kali keduanya aku ya kayak, jadi nggak terlalu kesulitan sih. Kalau waktu yang expectation itu aku mungkin kebingungan ya, ini dari gambar-gambar aku harus apa ya, kayak bikin narasi tadinya kan cuma gambar kalau di Twitter, kalau buku kan harus jadi narasi, nggak mungkin gambar aku copy paste kan ya itu. Tapi dari expectation tuh aku belajar, oh ternyata kayak gini. Jadi waktu yang kali kedua itu nggak terlalu kebingungan sih buat ganti ke narasi, karena udah aku apa sih kayak, oh alurnya gini gitu. Jadi kayak narasi ininya gampang. Udah ada pengalaman dulu gitu ya, Kak ya. Jadinya banget tuh. Sekian guys yang suka sama NCT bisa tuh langsung beli Suddenly biar sama Abang Jaehyun, apalagi ini kan ceritanya yang menyamar menjadi ojek online. Bentar, tadi ini sebenarnya harus ada yang ikutan juga sih, yang mau ikutan gabung, cuman belum ada. Jadi ini ceritanya tentang si Javier, namanya apa sih, nama itunya ngejaknya Javier sih? Iya, namanya Javier pakai J. Kan kadang ada yang dibilangnya tuh bukan Javier tapi Javier gitu nyebutnya. Iya sih, banyak yang bingung antara Javier. Panggilannya Javier, tapi dia punya adik Xavier pakai Javier sama Xavier. Cogan tolong ya langsung berderet masuk ke antriannya Bubi. Ayo sini karena Bubi cinta Cogan. Itu tadi Bubi barusan searching si Jaehyun ganteng. Ya Tuhan, tolong. Iya, Jaehyun mah ganteng banget Kak, itu visualnya NCT. Tolong. Aduh, gimana ini, tolong. Bahaya. Bisa ntar aku ngimpi lagi ketemu sama Jaehyun. Itu nggak ada ya yang Jaehyun jadi brand ambassador apa gitu, skincare apa gitu. Kan lumayan. Banyak. Yang kayak kemarin apa sih itu yang pada datang ke Indonesia? Lumayan. Aku beli deh. Banyak dong Kak, skincare-nya Jaehyun by NCT 127 tuh Natural Republic juga. Iya diborong. Aduh nggak pakai. Haruskah aku? Oke, jadi Suddenly ini aku bingung nggak sama Kak. Kayak ini bisa langsung dapat ide tentang orang Javier yang jadi ojek online gitu. Aku tuh masih bener-bener bisa gitu loh Kak, tiba-tiba dapat ide buat nulis cerita online. Itu gimana Kak? Gabung. Kita undang ya. Tunggu dulu. Ada Kak Naratama. Halo. Kak Nara. Udah. Kak Kay, izin ya. Ini ada yang mau ikutan gabung. Bentar. Oke. Nah, oke. Naratama ikutan gabung. Nah, loh. Ini sama Kak Nara apa Kak Tama? Halo. Ini sama Nara apa Tama? Ini bukan Nara, bukan juga Tama. Ini kakak editornya. Oh, kakak editornya. Hai Kak. Halo, mohon maaf join ya. Tadi Santai. dari luar. Nggak apa-apa. Oke, tadi Kak, ini manggilnya Kak siapa nih? Panggil aja Esa, nggak apa-apa. Oke, Kak Esa. Iya. Kak Esa, yang tadi barusan ngobrol sama Kak Kay.
Iya. Dari sisi Kak Kay nulis cerita Suddenly ini kan dari dulu Januari 2021 ya kan, lebih dulu dari naskah dia yang sudah terbit sebelumnya. Itu naratif pertama tiba-tiba nih karena judulnya Suddenly, jadi ya dari tadi ngomongnya tiba-tiba mulu. Tiba-tiba bisa menemukan kayaknya Kak Kay hidden gem-nya ini itu Kak Kay. Kemudian selama proses pencarian ceritanya Kak Kay ini apakah ada kesulitan apa, terus kemudian proses dari sebuah cerita AU itu menjadi sebuah buku, menjadi ya sebuah buku itu gampang apa enggak gitu. Siapa tahu di sini ada yang ikutan nulis AU kan, jadi terpacu nih. Siapa tahu nih ntar aku diterbitin di Naratama nih. Bonus kan. Mengikuti juga Kak Kay. Tadi kakek udah cerita tentang itu belum? Namanya proses ketika aku lamar kakek belum? Bukan lamar maksudnya lamar naskahnya. Belum. Udah belum. Oh. Belum, Aku Kak pikir Esa. lagi nge-mute dia. Enggak, kan aku terpana sama suaramu gitu loh. Oke. Awal aku apa ya? Bisa mendapatkan Suddenly ini, terutama hatinya kakek ya. Mau menggunakan hati nggak? Nah, itu tuh sebenarnya ini jujur-jujuran aja nih kok ya, walaupun ada yang agak diselewengin dikit gitu lah ya faktanya. Itu benar-benar proses yang sangat menurut aku ya, ketimbang aku ngelamar penulis lain, kakek itu yang paling menantang buat aku. Kenapa gitu. tuh? Itu karena awalnya kan aku ngetuk DM-nya gitu kan, kayak biasalah dengan formalitas gitu. Awalnya sih nara dulu ya, ngetuk DM gitu. Abis itu ngasih tahu aku nih kakek udah bales lah dan sebagainya gitu. Akhirnya aku yang follow up dari situ kan. Makanya tuh aku awalnya tuh ngelamar 2 naskah. Yang satu titik dirahasiakan gitu. Oke. Nah, abis itu kakek itu dia dengan ya Allah, aku seneng banget gitu, maksudnya aku direspons aja itu udah seneng gitu, itu udah kemenangan sendiri buat Naratama. Karena aku merasa, maksudnya aku pribadi merasa Naratama itu masih kecil banget gitu, masih belajar, masih mengawali gitu lah. Tapi DM-nya bisa direspon sama penulis besar itu kayak wah, itu udah pencapaian gitu loh. Maksudnya nggak dapet naskahnya aja nggak apa-apa gitu, tapi direspons itu sebuah pencapaian gitu. Itu menurut aku sebagai editor gitu. Nah, karena udah dapet respons dari Kay waktu itu, terus aku nawar 1 naskah. Awalnya tuh bukan Suddenly sebenarnya. Gitu, ya kan Kay? Awalnya itu bukan Suddenly. Terus abis itu Kay dengan baik hatinya gitu, dia ngasih semacam insight tentang Kak serius gitu. Ini loh gitu, dikasih tahu semuanya sampai aku mikir, serius ini aku dikasih tahu, maksudnya gitu loh. Bahasnya kan kalau kayak normalnya gitu ya penulis ya, maksudnya ketika misal dilamar gitu, bahasanya dipinang naskahnya, pasti kan ya pengennya ngasih tahu yang bagus-bagusnya dong, bahasanya gitu kan. Iya. Nah ini dia malah ngasih tahu bahasanya itu kayak kurang-kurangnya gini loh Kak gitu. Mas yakin bahasanya gitu. Aku kan langsung ngerasa wah, aku dikasih pilihan bahasanya kayak gitu. Kayak dikasih pilihan buat lanjut atau enggak nih
naskah gitu bahasanya. Yakin, masih yakin, coba dipertimbangkan dulu bahasanya kayak gitu. Ya, aku sebagai editor, tim yang mencari naskah berarti membutuhkan naskah kayak gitu. Ya mau dong gitu bahasanya. Ya masalah kekurangan kan setiap naskah mah pasti ada bahasanya gitu. Nah, tinggal gimana nanti berjuang barengnya aja kayak gitu kan. Nah, abis itu ketika akhirnya Kay itu kayak ngasih opsi gitu, ya aku akhirnya bahasanya ngelamar satu naskah lagi kayak gitu. Ngelamar satu naskah lagi tuh yang akhirnya itu suddenly ini gitu. Tapi Kay tetap aja gitu ngasih tahu ke aku tuh poin-poin kurangnya itu naskah bahasanya kayak gitu kayak. Ini Kak, poin-poinnya tuh gini. Gimana? Masih yakin? Kayak gitu loh, kayak jangan sampai nanti lo udah gue iyain nyesal ya gitu loh. Nah itu aku dari situ, aku dari situ tadi udah seneng banget gitu loh. tapi perjuangan aku itu nggak cuma satu. Karena habis itu posisinya kayaknya itu yang ragu, maksudnya bukan ragu gimana sama Naratama, tapi kayak dianya semacam ini nggak apa-apa kan kayak aku kasih tahu kayak maksudnya ngerasa justru insecure gitu, kenapa Naratama masih aja mau padahal udah dikasih jelek-jeleknya bahasanya gitu. Ya aku mikir kayak ya kenapa enggak, maksudnya dapat seorang K-nya aja itu udah kemenangan tersendiri buat aku gitu. Aku pribadi ya, bukan sebagai Naratama gitu. Maksudnya wah ini Eva berhasil nih dapetin K bahasanya gitu. Itu kalau misalkan K-nya mau saat itu, maksudnya gitu. Dan akhirnya K itu minta waktu karena saat itu posisinya expectation itu baru mau terbit ya kan Kay? Iya betul. Jadi kayak dianya juga butuh waktu buat mikir dan sebagainya. Terus ada kesibukan buat proses terbitnya expectation juga. Jadi kayak aku nggak apa-apa, aku tunggu gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, ini semuanya udah bulan gitu. Kayak aku coba ngetuk lagi gitu, nanya kabarnya dan sebagainya gitu, karena aku pikir expectation udah terbit nih, udah lewat bahasanya gitu, masa pre-order dan promosinya gitu. Pas udah ngetuk kayak itu kayak ngerasa ini serius Naratama ngehubungin lagi gitu loh. Lalu pikir ya kenapa enggak, bener, sesuai janjinya gitu, sesuai janji aku kalau aku nanti bakal ngetuk DM lagi setelah beberapa waktu kayak gitu kan. Karena aku pikir aku udah ngasih waktu buat akhirnya ya udah aku ketuk lagi dah. Dari situlah maksudnya ngobrol insecure baik aku maupun kayaknya juga gitu. Ya akhirnya jadi gitu. Itu wah aku bersyukur banget, beneran bersyukur kayak wah pencapaian terbaik buat Naratama gitu. Allah. Oke, ceritanya sampai situ dulu. Aku balikan ke ini. Oke. Menarik banget ya, perjuangannya benar-benar dari ngetuk DM-nya Kak K, terus berjuang menghadapi rasa insecurity masing-masing pihak. Ya, dari Kak-nya nggak percaya ini beneran nih mau diterbitin. Terus dari Naratama juga kayak nggak yakin juga ini mau apa enggak. Kemudian akhirnya tiba-tiba terbit. Ya, tiba-tiba terbit kayak tiba-tiba tenis ya. TTT. Oke. Tiba-tiba serba suddenly gitu ya bahasanya. Iya. Promo banget ya. Terus aku mau tahu nih, tadi kan Kak Kay juga cerita nih Kak Esa. Iya, gimana? Karena dia udah ada pengalaman buat nerjemahin
cerita AU-nya dia yang pertama yang expectation itu ke dalam sebuah cerita, kemudian yang di Suddenly itu kayak cerita udah nggak begitu mengalami banyak kesulitan nih karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Kalau dari Kak Esra sendiri sebagai editor, ada kesusahan atau apa gitu bisa diceritain dah pengalamannya. Oke, pengalaman aku ngolah berarti ya, hitungannya ngolah naskah Suddenly ini, Zuzurli. Kayak itu termasuk yang sangat mudah diajak kerjasama, terutama untuk urusan target apa tuh? Waktu nulis naskahnya, maksudnya deadline naskah selesainya gitu. Itu aku yang sampai, maksudnya ini jujur aja nih ya, naskah Suddenly ini harusnya terbit waktu itu tuh kalau nggak sebagai pembukanya season 4-nya Naratama, bakal jadi naskah kedua gitu harusnya. Tapi karena ada perombakan jadwal untuk season 4, ada beberapa naskah yang dipertimbangkan untuk didahulukan, bahasanya kayak gitulah, demi kepentingan bersama. Akhirnya kayak mundur Suddenly-nya mundur sebagai naskah keempat kayak gitu. Malah awal-awal banget itu malah harusnya Suddenly itu di akhir gitu, sebenarnya di akhir season 4. Cuman ternyata kayak itu cepet banget nulisnya. Aku aja sampai kayak kaget dalam artian kan harusnya ada satu naskah yang duluan gitu kan, yang terbit duluan, tapi naskahnya belum ready. Nah malah naskah kayak duluan yang ready gitu. Jadi akhirnya aku kayak oke, kita ngubah schedule lagi nih, gimana caranya nih biar pas gitu kan. Duluan, cuman harusnya itu waktu itu kalau Suddenly itu terbit bulan Oktober atau enggak maksimal itu November. Cuman November tahun ini berarti. Tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu harusnya. Iya. November 2022. Cuman karena saat itu lagi ramai permasalahan ISBN ya. Ya, ISBN itu lagi sulit-sulitnya didapatkan gitu kan. Nah, Naratama mengalami juga itu pada naskah pertamanya season 4, naskah keduanya season 4 itu prosesnya sampai hampir 2 bulan di ISBN. Akhirnya kan ketakutan Naratama adalah ketika kita memaksakan diri buat terbit atau open PO untuk naskah-naskah di season itu, takutnya nanti estimasi ketersediaan bukunya di gudang itu bakal lama banget kan. Kekhawatiran Naratama tuh di situ. Jadi akhirnya ya udah mau nggak mau deh mundur gitu. Nah akhirnya naskah Case Claim mundur, naskahnya yang Suddenly itu juga akhirnya ikut mundur, mau nggak mau gitu. Tadinya pun sebenarnya harusnya Desember gitu, Desember awal atau pertengahan gitu, tapi kami pikir kayaknya apa tuh bahasanya terlalu mepet sama akhir tahun gitu kan, takutnya nggak fokus, jadi kita PO-in tuh saat ini gitu. Untuk naskah oke aja, aku nggak akan banyak komentar karena kayak udah sangat membantu aku dari deadline nulis aja, itu udah sangat membantu aku. Ketebalan naskahnya itu cukup, jadi mempermudah aku juga buat ngedit gitu. Pokoknya tebal bukunya itu standar banget, maksudnya nggak ketebelan banget gitu, jadi aku ngeditnya enak gitu. Termasuk Kak Esa termasuk menikmati ya untuk mengedit naskahnya. Benar menikmati. Tidak ada cerita yang terlalu berarti banget berarti ya. Iya benar. Oke.
aku jadi lupa kan mau nanya apa. Nah, nanya Aku terpana Kay dong, aku pengen dengar suara aku terpana Kay. sama ceritanya Kak Esa. Sampai segitunya loh pakai ini dipuji sama Esa. karena memang dari sebelumnya udah ada pengalaman, jadi mungkin itu yang membuat Kak lebih mudah kali ya untuk menuliskan naskahnya, dan akhirnya membantu Kak Esa dalam mengedit, mengolah naskahnya menjadi sebuah buku. Sekali. Iya. Oke. Kalau ada yang mau nanya dari kalian boleh loh guys, silahkan langsung kalau mau ada yang nanya. Terus nih untuk selanjutnya nih Kak, rencana ada karya Kak Ke lagi nggak yang mau terbit di Naratama gitu? Waduh. Waduh. Langsung ketembak loh. Langsung waduh bareng nih. Langsung ketembak. Ini aku langsung bersemangat mendengarkan ini dari Kay. Ayo Kak Ke, apakah ada? Aku bantu Esa. Gimana ya? Kay sama aku Kay ngomong aja ya kalau misalkan aku ternyata kayaknya ngeselin gitu, atau ih kayak selalu nyebelin banget udah mana kalau balas chat lama misal kayak gitu. Iya, Kak Esa tuh kalau bales chat ya ampun. Aku kasih tahu ya Kak Bubi ya. Kak Esa tuh keterlaluan banget sumpah. Keterlaluan baiknya. Kalau tentang terbit buku lagi, aduh, kalau tentang terbit buku lagi di Naratama kayaknya aduh. Yeah. Mau banget lah. Okay. Tapi aku saat ini belum ada cerita baru sih Kak. Cuman bisa dibilang apa ya ini? Ini boleh nggak sih bilang? Aku bingung. Ada beberapa penerbit juga loh habis ada nih. Itu ada lagi, habis itu ada lagi gitu. Tapi kan aku nggak punya cerita baru ya, jadi aku bingung menerbitin apa. Jadi mungkin bikin cerita dulu lagi. Tapi kalau untuk pengalaman terbit di Naratama, kalau ditawarin lagi ya, siapa tahu Kak editornya aku kayak mau sama aku lagi. Kan aku nggak tahu, siapa tahu aku mau ada banget kurangnya ya ampun. Mau banget lah. Aku juga mau banget sih di Naratama. Berarti tuh Kak Esa waktu nanti Kak kayak nulis cerita baru bab awal gitu, langsung diteken aja tuh. Iya. Aku langsung pakai jalur dalam tuh, langsung ngechat, langsung WA. Oke, buat aku ya, langsung gitu. Udah pokoknya sama Naratama aja udah gitu. Jalur maksa. Jalur maksa. Oke, Kak Ke, ini ada pertanyaan dari Naswa Andani. Kak Ke pernah dapat head comment terus down dan sempat kepikiran buat nggak lanjut nggak? Waduh, head comment kalau penulis kayaknya udah pasti pernah dapet deh Kak. Dan begitu pun aku ya. Head comment aku sejauh ini tuh, kan kalau nulis di Twitter tuh biasanya ada CC gitu ya Kak. CC itu kayak ngirim pesan tapi anon gitu Kak. Nah biasanya tuh dari situ tuh sering banget dapat head comment penulis itu. Kalau aku jujur, aku tuh dari awal nulis sampai buku kedua itu baru waktu gini. Aku kan nulis AU-nya itu duluan, sadar baru expectation. Lah dari mulai nulis dari awal sampai expectation itu aku baru dapat head comment tuh waktu awal-awal tuh nggak head comment. Nah tapi caraku buat biar aku nggak down, lebih nggak ngasih panggung buat head comment yang dikirim ke aku sih.
kayak gitu. Kan beda ya kayak kritik saran yang membangun sama yang menjatuhkan. Jadi kalau yang membangun aku respon, oh iya makasih, nanti aku perbaiki lagi. Tapi kalau yang menjatuhkan gitu, aku lebih ke enggak aku kasih panggung, enggak aku respon. Soalnya menurut aku kalau head comment semakin direspon kan semakin si penulis ini ngerespon, gue kirim lagi lah biar makin ngedown gitu. Berarti Aku nggak mau sih. dicuekin aja gitu ya. Kecuali kalau mungkin emang perlu ditindak atau gimana, tapi kayaknya sejauh ini aku baru dapet kayak nggak yang di luar ya gitu deh. Keren banget tuh Kak, nggak mempedulikan head comment karena lebih memilih memfilter ya, mana yang membedakan mana yang benar-benar ngasih kritik saran, krisan, atau yang benar-benar komennya itu bikin kesel. Ya, itu bagus banget itu. Kalau dari Kak Naratama dengan pertanyaan yang sama, ada nggak sih Kak Esa yang misal nih kayak gue keren, ada yang ngasih komentar tentang karya-karya penulisnya Naratama gitu, head comment atau apa gitu. Kalau tahu aku banyakan malah bukan head comment tapi lebih ke love comment ya. Sarang Heo. Sarang Heo benar. Alhamdulillah. Aku mau ngucapin selamat sih jadinya sama kayak itu. Keren banget. Terima kasih udah bertahan, terima kasih berusaha cuek sama orang-orang yang ingin menjatuhkan. Oke. Pertahankan, pokoknya pertahankan sifat bodoh amat itu biar semakin ke depan semakin besar. Kayak udah tinggal ngejalanin enaknya doang. Itu. Amin. Kayak keren banget. Keren loh. Semangat Kak Sarang Heo. Jempolnya 5 dong. 4 doang jempolku. Minjem jempol tetangga. Tambah jempol kucing boleh nggak? Oke. Kalau masih ada yang mau nanya lagi guys sebelum Bubi sama Kak Esa sama Kak Kay live Instagram malam ini. Oh my god. Ini bener-bener deh. Biasanya ya, Bubi tuh kalau live Instagram cuma 30 menit lah. Serius? Serius? Cuma 30 menit. Ini beneran tapi lama berarti ya? Enggak. Tapi gitu. Iya maaf jadi, Kak kalau kita jadi gini, biasanya tuh aku tahun lalu bikin live Instagram itu 30 menit. Tapi ternyata kebanyakan pada lebih dari 30 menit. Ada yang jam. Sampai suara habis. Ada. Itu ada. Jadi aku memutuskan tahun ini live Instagramnya jam 7 sampai selesai aja deh daripada aku ngasih waktu 30 menit takutnya melebar. Karena yang aku tahu kalau live Instagram gini pasti banyak yang akan dibahas. Jadi tidak terpaku jam sih. Jadi bebasin aja. Mau ngegibah juga nggak masalah kalau aku mah. Iya, aku suka banget sih ngegibah. Ayolah kita spill di sini lah, kalau salah. Di sini kita ngegibah deh Kak Esa. Ntar dijawab itu ya, chat aku ya. Iya. Aku mah sabar kalau sama Kak Esa tuh kalau chat itu sabar kok. Iya, aku sering slow rest juga, mohon maaf. Iya sama Papa. Nomor pribadiku juga kadang slow rest kok. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi guys? Oke, sudah? Tidak ada lagi? Keren banget aku bahasanya. Oke, buat Kak Kay, terima kasih banyak. Malam ini sudah ikutan bergabung, Bubi sudah diizinkan buat ngajak Kak Kay live Instagram bareng buat sekalian promosi Suddenly yang hari ini tutup teko.
Kemudian buat Kak Esa dari Naratama. Kak Esa dan Naratama, terima kasih sudah mau diajak join juga buat ikutan live Instagram malam ini bareng Bubi. Buat kalian berdua sukses selalu. Ditunggu katanya selanjutnya. Bubi sarang heo. Mana nih? Sarang Serius. Bubi, makasih banyak ya udah ngundang Naratama buat join live. Padahal harusnya yang live itu kayak sama Bubi doang loh. Tapi Naratama diundang. Nggak apa-apa, kan kejutan. Udah joinnya belakangan lagi. Nggak apa-apa, santai. Kan kejutan, namanya kejutan kan belakangan nggak masalah. Iya, benar-benar. Terima kasih, Bubi. Terima kasih juga buat yang terima kasih buat yang ikutan join juga malam ini, yang malam Selasanya mau digangguin sama kita bertiga. Iya, betul. Terima kasih banyak kalian. Selamat malam, selamat istirahat. Yang belum makan, selamat makan. Yang mau kencan, selamat kencan. Ya, yang belum PO suddenly. Lupa hari ini terakhir PO suddenly ya. Nanti malam. Oke. Ya. Terima kasih buat kalian semua. Sehat-sehat. Sarang. Bye.